Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Safitri dengan stambuk A2512003 dari kelas C. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai karbohidrat pada mata kuliah biokimia. Baik, langsung saja. Apa itu karbohidrat? Jadi, karbohidrat itu merupakan aldehida atau keton polihidroksilasi dan turunannya. Nah, karbohidrat juga dapat diartikan sebagai zat penghasil derivat senyawa-senyawa dari senyawa penghidrolisisnya. Karbohidrat sering disebut dengan sakarida dan memiliki rumus molekul CH2ON. Karbohidrat berbentuk padatan yang berwarna putih dan yang sulit larut dalam pelarut organik, namun dapat larut dalam air kecuali beberapa sakarida. Nah, karbohidrat itu sendiri sebagian besar memiliki rasa yang manis. Kenapa demikian? Karena karbohidrat memiliki molekul yang rendah. Hal itu juga menjadi alasan mengapa zat-zat golongan karbohidrat sering disebut sebagai gula. Selanjutnya, karbohidrat itu bersumber dari produk fotosintesis, kondensasi reduktif endotermik dari karbodioksida yang membutuhkan energi cahaya dan pigmen klorofil. Nah, karbohidrat itu sendiri juga dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sumber karbohidratnya. Nah, yang pertama itu karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana terbagi menjadi tiga bagian, yaitu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Nah, monosakarida juga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu glukosa atau gula anggur, fruktosa atau gula buah, serta galaktosa. Glukosa dapat ditemukan di alam namun dalam jumlah sedikit. Nah, glukosa itu sendiri bersumber dari sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, serta dalam madu. Kemudian fruktosa. Fruktosa ini memiliki rasa yang paling manis di antara ketiga monosakarida ini dan bersumber dari madu, buah, sayur, serta nektar bunga. Kemudian yang terakhir yaitu galaktosa. Galaktosa sering terdapat dalam tubuh pada hasil pencernaan laktosa dalam tubuh. Kemudian yang kedua yaitu disakarida. Nah, disakarida itu sendiri terbagi atas tiga bagian, yaitu sukrosa atau sering disebut dengan gula tebu atau gula bit. Kemudian maltosa atau sering disebut dengan gula malt, dan yang terakhir laktosa. Nah, sukrosa atau gula tebu merupakan disakarida yang terdapat pada gula pasir yang diproses dari hasil penyulingan dan kristalisasi. Kemudian juga sukrosa ini dapat ditemukan pada gula merah yang berasal dari tebu, kelapa, atau enau yang diproses tidak sempurna. Selain itu, sukrosa terdapat pada buah, sayuran, dan madu. Kemudian yang kedua maltosa atau gula malt. Nah, maltosa ini merupakan disakarida yang tidak bebas di alam dan berasal dari pemecahan pati. Dan yang terakhir yaitu laktosa atau sering disebut dengan gula susu. Merupakan disakarida yang hanya terdapat pada susu. Dan yang terakhir, karbohidrat yang terakhir itu oligosakarida. Nah, oligosakarida ini sendiri merupakan karbohidrat sederhana yang dapat ditemukan dari proses hidrolisis polisakarida dan hanya sedikit oligosakarida yang terdapat di alam. Selanjutnya yaitu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks terbagi atas dua, yaitu polisakarida dan polisakarida non-fatty atau sering disebut dengan serat. Nah, polisakarida sendiri terbagi atas tiga bagian, yaitu fatty, dextrin, dan glikogen atau sering disebut dengan fatty hewan. Nah, fatty bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti padi-padian, biji-bijian, serta umbi-umbian. Kemudian dextrin. Dextrin itu sendiri bersumber dari hidrolisis parsial fatty. Dan yang terakhir yaitu glikogen atau fatty hewan yang bersumber dari simpanan karbohidrat yang berada pada tubuh hewan dan manusia, terutama otot dan hati. Selanjutnya yaitu polisakarida non-fatty atau sering disebut dengan serat. Nah, polisakarida non-fatty ini terbagi atas 7 bagian, yaitu selulosa, hemiselulosa, polidextrose, inulin, beta-glukan, pektin, serta lendir sekam psyllium. Nah, selulosa itu sendiri bersumber dari biji-bijian utuh, sayur berdaun hijau, kacang, dan lentil. Kemudian untuk hemiselulosa bersumber dari sereal.
Selanjutnya itu polydextrose. Polydextrose ini dapat dijumpai pada aditif makanan. Kemudian untuk inulin bersumber dari gandum, bawang, akar sawi putih, daun bawang, serta aditif makanan. Kemudian selanjutnya beta-glukan yang bersumber dari jelai, gandum utuh, serta suplemen. Kemudian pektin. Pektin bersumber dari buah-buahan, wortel, kentang manis, serta aditif makanan. Dan yang terakhir yaitu lendir sekam psyllium yang bersumber dari tentunya sekam biji psyllium. Kemudian karbohidrat sendiri memiliki fungsi-fungsi, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, di mana karbohidrat akan mengalir pada sirkulasi darah dan akan menjadi sumber energi pada tubuh. Kemudian yang kedua yaitu sebagai cadangan energi. Jadi karbohidrat yang tersimpan dalam lemak akan menjadi cadangan energi pada tubuh. Selanjutnya itu penghemat energi. Dan yang keempat itu pengatur metabolisme lemak. Nah, di mana karbohidrat di sini itu berperan penting dalam mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu membantu pengeluaran feses. Kemudian untuk gangguan yang ditimbulkan apabila sering mengonsumsi karbohidrat itu yang pertama penyakit kegemukan atau obesitas. Nah, obesitas ini diakibatkan dari banyaknya tubuh mendapat asupan energi yang mengandung karbohidrat. Jadi, apabila tubuh mendapat asupan energi daripada jumlah energi yang dikeluarkan, maka tubuh lama-lama akan menumpuk lemak dan akan menjadi tubuh akan menjadi gemuk sehingga terjadi obesitas. Kemudian yang kedua yaitu diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, diabetes mellitus ini disebabkan ada beberapa faktor, yaitu imunologi, genetika, lingkungan, gaya hidup, dan defisiensi hormon insulin. Nah, selanjutnya yaitu akibat kelebihan karbohidrat. Jadi, apabila tubuh kelebihan mengonsumsi karbohidrat akan menyebabkan diabetes, hipertensi, stroke, dan jantung koroner. Kenapa demikian? Karena apabila tubuh mengkonsumsi karbohidrat berlebih akan menimbulkan energi yang berlebih sehingga karbohidrat dalam tubuh diubah menjadi lemak. Nah, jika lemak dalam tubuh berlebih maka akan mengakibatkan obesitas yang akan mengakibatkan munculnya penyakit turunan. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu diabetes, hipertensi, stroke, dan jantung koroner. Mungkin sekian presentasi mengenai materi karbohidrat, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan presentasi saya.